Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi di pertemuan kali ini, di mana di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat atau membahas terkait pembuatan tampilan front end, yaitu untuk tampilan home, dimana tampilannya seperti ini. Dia dimana ada list kategori dan ada list artikel, dan di bawahnya ada footernya. Nah, untuk materi kali ini kita lanjut, dimana di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mendesain, yaitu ada untuk menu about, menu kontak, dan menu registrasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan materinya, ya. Kita akan coba buat untuk menu about, menu kontak, dan menu register atau registrasi. Nah, sebelum kita mulai mempraktikkan, ya, sebelum kalian mencoba, dipastikan, ya, dicek lagi, dipastikan untuk XAMPP-nya, control panel-nya, untuk Apache dan MySQL-nya dipastikan sudah running, ya, sudah di start gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau tulisannya ini stop, berarti ini sudah start, ya. Jangan lupa dicek, ini dipastikan. Untuk di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bikin tampilan seperti ini, ya. Ada menunya di atas, ada navigasinya, home, about, kontak, sama registrasi. Lalu tampilan sederhananya sudah kita buat seperti ini, gitu ya. Bawahnya pun ada footernya. Pertemuan kali ini atau di materi kali ini kita akan coba, tadi ya seperti yang saya katakan, kita akan coba membuat ini menu-menu yang memang sudah kita sediakan, dan desainnya pun kan sebelumnya sudah kita sediakan juga, sudah kalian buat yang menggunakan Whimsical. Nah, ini gitu ya. Nah, hari ini di pertemuan kali ini kita akan coba membuat yang about us dulu, ya. Nah, seperti ini about us, lalu nanti ini kontak us dan register. Nah, untuk tampilan dari about us itu seperti ini, dimana di dalamnya dia hanya ada satu buah headernya, judulnya, ya, headingnya, lalu ada narasinya yang menggambarkan web itu terkait web apa misalkan, ya. Nah, ini kita akan coba buat seperti ini. Oke, kalian silakan dibuka untuk Visual Studio Code-nya, ya. Setelah dibuka Visual Studio Code kan di materi sebelumnya kita sudah membuat ini untuk folder template yang isinya ada footer, header, dan navigasi, dan ada satu file index.php. Nah, karena di pertemuan kali ini kita akan membuat menu about, ya, membuat file untuk menu about, berarti langkahnya adalah kalian di sini nih, di bawah indeksnya atau di sini di folder globalnya, kalian nanti silahkan klik kanan, pilih new file, ya. Nah, ini kan nanti akan sejajar dengan indeks. Berarti kalian kasih nama about.php, ya. Hurufnya kecil semua saja, about.php. Nah, ini yang ternyata headernya saya close dulu aja. Nah, di tampilan about.php ini sama ya seperti yang indeks. Seperti ini, kita akan memanggil ini, ya. Kita panggil, pokoknya nanti setiap kita bikin file untuk yang header, footer, dan navigasinya itu wajib kita panggil agar, ya, tampilannya sesuai nantinya, gitu ya. Nah, berarti di sini kalian nanti tambahkan script PHP, ya. Nah, seperti ini. Lalu di tengah-tengahnya kalian tambahkan sama dengan yang lainnya, include, lalu panggil ini template
garis miring header ya dot php, jangan lupa titik komanya, terus satu lagi seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, berikutnya agak ke bawah kalian bikin PHP lagi, lalu isinya include juga. Nah seperti ini ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah ini urutannya kalian jangan sampai tertukar atau salah, karena nanti akan dibaca baris per baris ya. Urutannya ada di header dulu, navigasi, baru paling bawahnya ada footer. Nah kalau kalian sudah membuat yang seperti ini, jangan lupa di save gitu ya. Baru isi di dalam di sini di antara PHP-nya ini baru kita isi atau kita buat untuk about ini nanti isinya atau tampilannya mau seperti apa gitu ya. Nah kita akan buat jadi seperti ini ya. Kalau di modul pun sebenarnya sudah ada di halaman, oke sebentar kita cari. Nah ini ya, membuat tampilan bot kita buat jadi seperti ini ya. Nanti kalian diminta untuk membuat satu file baru dan nah isinya nanti akan kita buat jadi seperti ini ya, ada div-nya ya. Oke kita coba buat. Nah di sini kalian nanti ketik div container. Nah kalau ada pengetikan seperti ini menandakan kita akan membuat sebuah tag div dengan kelas, kalau titik kan kelas ya, dengan kelas container. Kalau sudah langsung tekan tombol tab saja. Nah maka akan muncul kan div dengan kelasnya container. Nah ini kan karena kita menggunakan Bootstrap, ini CSS-nya sudah disiapkan, jadi kita tinggal memanggil nama kelasnya saja. Berikutnya div dot row. Nah sama gitu ya, berarti kita memanggil atau membuat sebuah div dengan kelas row. Nah ya seperti ini, jadi biar sama nih urutannya kayak gini. Lalu kita buat kolom dengan ukurannya 12 dengan margin topnya 5 ya. Div all spasi md min 12 titik mt min 5. Nah jadi seperti ini ya, kita udah punya kolom dengan lebarnya 12 jadi full gitu ya, full layar. Baru di sini kita tambahkan H1 heading ya, heading 1 dengan kelasnya text center ya, biar sama text center dengan margin buttonnya md min 5 ya. Lalu isinya adalah ini about us. Nah, ya seperti ini, jangan lupa di save. Ini kalau sudah seperti ini bisa kita cek dulu, bisa nanti kalian cek. Ini kalau diklik belum bisa, jadi manggilnya langsung aja. Di sini kalian ketik berarti about.php. Nah, ya, jadi akan langsung terlihat oh hasilnya seperti ini. Nih, ini kan sudah ada, footernya sudah ada. Nah, isinya seperti ini. Tinggal kita tambahkan agar ada teksnya, jadi nanti tampilannya kan jadi seperti ini. Nah biar ada teksnya seperti itu nih ya, kita pakai sebuah paragraf dengan stylenya atau font size nya nanti kita buat jadi 20 pixel, kelasnya tag justify, jadi maksudnya dibuat rata kanan kiri gitu ya. Nah caranya gini, di sini di bawah H1 kita buat tag P dulu gitu ya, lalu kita ketik. Nah untuk teksnya ini kan banyak nih,
Ya, boleh kalian cari di internet, boleh kalian ketik sendiri, ini hanya untuk contoh saja enaknya kalian, atau kalian ketika menggunakan Visual Code bisa langsung ketik gini, lorem lorem gitu ya, nanti kan ada yang muncul, langsung tab aja ya. Jadi pasti langsung banyak nih kayak gini. Kalau dirasa kurang banyak, ketik lagi di sini lorem lagi gitu ya. Nah, jadi tulisannya nanti akan tambah banyak ya. Jadi ini hanya untuk contoh, untuk dummy. Boleh kalian mengetik lorem atau kalian mau cari di internet, silakan ya, enaknya kalian saja. Nah, setelah seperti ini, berikutnya kan tadi di tag P-nya ditambahkan style, ditambahkan fungsi CSS gitu ya, dengan metodenya inline ya, inline CSS. Nah, font size 220x gitu ya, ditutup dengan titik koma. Lalu ditambahkan kelas gitu ya. Tadi ditambahkan kelasnya, teksnya dibuat jadi justify yang biar rata kanan kiri, nah, kayak gini ya. Kita coba refresh, nah hasilnya seperti ini. Jadi ini rata kanan rata kiri karena kan lebar webnya kita segini. Nah, kalau dirasa ini masih sedikit ya apa namanya, boleh kalian copy paste sehingga nanti ada 2 paragraf nih di sini. Nah, kayak gini ya, ini paragraf pertama, paragraf kedua, jangan lupa di save, nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi ada paragraf pertama, paragraf kedua. Oke, ini hanya untuk contoh saja dulu, kalian buat dummy-nya dulu. Nah, untuk menu obot ini sudah selesai, sudah jadi tampilannya gitu ya, seperti yang kita gambarkan yang menggunakan Whimsical di materi sebelumnya. Nah, apa namanya, bila sudah membuat menu about, selanjutnya kita buat untuk yang menu kontak. Nah, di sini di modul sudah ada. Nah, untuk kontak kita akan coba buat tampilannya seperti ini. Jadi ada seperti biasa ada headingnya gitu ya. Lalu nanti di bawahnya ada form yang isinya ada inputan untuk name, email, dan untuk pesan. Lalu ada button untuk mengirimkan pesannya nanti. Dan di sebelah kanannya ini ada mapnya gitu ya, ada petanya. Nah, kita akan coba buat tampilan kontak us. Oke, dengan cara sama seperti yang tadi about. Nah, ini kan about udah selesai. Di sini kalian klik lagi di sini biar ada di folder utamanya. Klik kanan, pilih new file lagi. Kasih nama kontak.php ya. Nah, di file kontak.php ini kayak tadi yang about, berarti kalian tambahkan tag PHP-nya ya. Nah, seperti ini. Lalu di dalam PHP-nya tambahkan include ya. Pokoknya selalu setelah membuat ini kita tambahkan include agar headernya langsung terpanggil. Jadi kita nggak usah bikin script header lagi gitu ya, karena kan sudah ada. Nah, ini include lagi. Ya. Oke, di bawahnya seperti biasa tambahkan juga include lagi. Garis miring footer .php kayak gini ya. Jadi jangan lupa. Nah,
Baru di dalam sini kita akan menambahkan sehingga tampilannya nanti bisa jadi seperti ini. Nah, mungkin untuk yang kontak as ini perlu kalian perhatikan adalah di sini kita nanti jadi bagi menjadi dua. Ada sebagian untuk formnya, sebagian untuk mapnya. Kan kalau yang tadi about itu kan full ya untuk untuk about semua. Nah, kalau ini nanti kita bagi dua, sebagian untuk form, sebagian untuk map. Nah, caranya adalah sama sih seperti yang tadi, cuma yang membedakan adalah nanti di sini. Nah, untuk membagi dua kolomnya kita menggunakan 6 kan, kalau tadi kolomnya 12 nih. Kalau 12 berarti full kayak yang about. Nah, kalau 6 berarti nanti kan setengah-setengah. Jadi nanti kita buat dua buah kolom dengan apa? Setiap kolomnya itu punya lebarnya hanya 6 apa namanya? 6 cm di sini gitu ya, untuk membagi sehingga layarnya menjadi dua. Oke, kita coba langsung saja buat ya. Pertama kita buat dulu untuk judulnya seperti biasa tadi ya, tambahkan kontainer dulu ya untuk membungkus awalnya, baru kita buat row-nya. Di dalam row-nya kita buat lagi kolom. Ini 12 untuk judul ya. Ini kalau seperti itu, di sini kita pakai H1, judulnya pakai H1 dengan teksnya center. Jadi biar ada di tengah-tengah. Ya. Jangan lupa di save kalau sudah. Nah, ini boleh dicek ya, cara ngeceknya sama kayak yang about. Ini kita ganti jadi kontak karena kan untuk menunya belum bisa diklik. Kontak.php lalu di enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Kita sudah punya satu buah kontak as. Nah, ini kalau dirasa terlalu dekat, ini boleh ditambahin mt-5 margin topnya. Jadi nah ya kan agak jauh, ininya MB-3. Jadi biar agak jarak, oh ini 5 aja biar sama margin button. Nah, ya, jadi ininya kalian tambahin MT5, ininya tambahin MB5. Jadi ini margin topnya, ini margin button. Jadi jarak atas sama jarak bawahnya. Nah, setelah membuat judulnya atau nama untuk kontak asnya, berikutnya kita coba buat untuk ini tampilan yang ininya nih, formnya terlebih dahulu. Oke, untuk yang form berarti di bawah row-nya di sini kalian tambahkan lagi div.row. Nah, seperti ini ya. Lalu di dalam row-nya kalian buat div.column ya. Ini MD-6. Jadi setengahnya. Kalau tadi kan 12 nih. Nah, kita ini setengahnya berarti 6. Di dalam ini, di dalam apa namanya? Kolomnya ini kalian tambahkan dulu sebuah form, baru membuat teks-teks inputannya. Oke, berarti di sini kalian ketik saja langsung form. Nah, ini ya form. Nah, nanti ada action, actionnya biarkan saja. Ini di enter ke bawah, jadi bentuknya seperti ini. Baru berikutnya kalian ini membuat div class form group. Jadi setiap inputan teks kita buat jadi sebuah form group dulu gitu ya, biar tampilannya nanti satu bagian. Oke, caranya berarti di sini kalian buat div form spasi grow.
Oke, lalu di dalamnya kalian buat label gitu ya. Ini dihapus, nanti for-nya kasih nama name. Ini label yang pertama, lalu di bawah labelnya untuk buat form inputannya, karena kita pakai teks, langsung aja ketiknya gini, input ya. Nanti kalian ketik aja input, nah kayak gini, input. Nanti tipenya udah otomatis teks, tinggal kita tambahin kelasnya form control ya, lalu tambahin name-nya kasih aja nama gitu ya. Oke, jangan lupa save, kita samakan di sini. Nah ini ya, name-nya nama. Oke, cukup berarti kelasnya form control dan name ya. Jadi seperti ini. Nah kalau sudah, boleh kita cek dulu ya, nanti kalian cek dulu. Nah sudah muncul nih name-nya nih, sudah ada ya di sini ya. Nah step berikutnya adalah karena kan tampilannya itu ada ada email dan ada message ya untuk pesannya nanti. Nanti kalian nanti tambahkan beberapa kelas form group lagi. Nah cuma untuk yang message nanti bukan pakai teks ya, bukan input tipe, tapi pakainya teks area. Nanti kita buatnya pakai seperti itu. Oke, kita coba buat. Nah biar gampangnya gini, kalian blok yang ini ya, ini di copy, enter, paste. Nah, jadi biar tinggal kita modifikasi, ini berarti menjadi email. Lalu ini karena email, tipenya kita ganti jadi email ya, sesuaikan. Ini biarkan, nah name-nya kita ganti juga jadi email. Jadi name-nya sesuaikan aja dengan ini. Buat apa sih nanti? Oh ini buat nama, oh ini buat email, jadi name-nya sesuaikan ya. Oke, kalau sudah di copy lagi, lalu di enter, paste. Nah berikutnya ini kita ganti jadi message gitu ya, message. Nah ininya kita ganti nih, katakan tadi ya nggak pakai input tipe, tapi pakainya ketik aja kalian teks area. Nah ini ya, ada yang muncul di sini, lalu kalian pilih. Nah untuk oke, kita lihat di modul. Oke, berarti untuk ID-nya kita hapus dulu aja. Nanti kalian hapus untuk ID-nya. Nah ini name-nya berarti samain aja ya, message gitu ya. Ininya biar seperti ini ya. Kalau sudah di save ya, jangan lupa di save. Kita lihat, nah sudah muncul seperti ini, cuman masih tidak sesuai nih tampilannya ya. Ini kok kayak gini sih tampilannya. Kenapa? Karena di sini kita harus menambahkan satu lagi, boleh di sini atau di belakang. Di sini ya, di paling belakang tambahkan kelas. Kelasnya apa? Form spasi control, begini ya. Jadi kalian tambahkan sebuah kelas namanya form control ya, untuk di text area. Nah, kalau sudah, jangan lupa di save, kita cek. Nah tampilannya kan udah sesuai nih, sudah ada name, ada email sama message. Tinggal kita buat button ya, tinggal kita buat tombol di bawahnya. Berarti kalian seperti tadi, copy ini terus enter, paste kayak gini ya. Ini labelnya dihilangkan karena button tidak pakai label, dan ini kan input diganti menjadi button ya. Yang awalnya input ya, ini diganti jadi button. Dilihat di modul ada nih button. Nah kalau button itu berpasangan, kalau input kan dia hanya di depan saja, kayak text area kan berpasangan. Berarti jangan lupa kalian tambahkan di akhirnya di sini button ya. Nah seperti ini.
Jadi ada pembuka, ada penutupnya. Nah, ini kita modifikasi lagi nih untuk yang button, sesuaikan ya tipenya jadi submit. Kita tambahkan kelas ini, kelas button primary biar warnanya jadi biru, dan button blocks biar panjang. Oke, kita modifikasi, berarti ini name-nya kita hapus, kelasnya kita ganti jadi btn spasi btn strip primary btn strip block ini ya. Terus ini teksnya kita rubah jadi submit, dan di sini nah ya di antara tag pembuka dan penutupnya kita tambahkan send message gitu ya. Oke, di save, jangan lupa di save, lalu kita cek. Nah ya, jadi sudah punya satu buah form ya untuk kontak us ini. Tinggal kita buat yang mapnya gitu ya, di sebelah kanan ini kan, di sebelah kirinya ini udah muncul nih formnya. Nah, kita tambahkan di sini di sebelah kanannya, kita tambahkan yang namanya map biar tampilannya sama kayak di modul. Nah, ini mapnya saya ambil yang Kerawang gitu ya, kalau kalian silakan contohnya mau apa. Nah, caranya gini, di bawah ini kan row nih, terus ada div. Nah, berarti kalian harus cari tahu di yang kolom ini sampai mana nih, atau gampangnya gini. Nah, di sini bisa diperkecil dulu, nah kayak gini. Jadi kan ini pembuka, ini penutup, kalian di sini enter. Nah, ya, jadi gitu. Kalau udah nanti bisa dibuka lagi gitu ya. Nah, di sini kalian buat div dot call md-6 tab gitu ya. Nah, jadi kayak gini, kita punya dua div yang dengan md-6 di dalam row ini. Oke, ini boleh dibuka kalau mau membuka. Nah, di dalam kolom ini apa yang kita tambahkan? Nah, ya, kalau lihat di modul di sini, nah ini kita menambahkan iframe-nya gitu ya, iframe dari map-nya. Nah, cara nambahnya gimana? Untuk menambahkan frame dari Gmap-nya, Google Map-nya, berarti langkahnya gini, kalian buka dulu map aja ya. Buka maps di Google, lalu cari lokasinya di mana. Misalkan saya mau ini aja, STEMI Cosma gitu ya. Saya mau cari STEMI Cosma. Nah, ini nih STEMI Cosma udah ketemu. Kalian di sini kan ada share nih. Diklik yang share-nya, lalu ada embed a map. Nah, kan gede nih kayak gini. Nah, lalu kalian copy nih HTML. Ya, copy HTML-nya. Setelah di copy, kalian paste di sini di dalam kolom yang 6 ini ya. Lalu paste. Nah, kan banyak kayak gini. Di save ya, jangan lupa di save. Setelah dipaste di save, boleh kalian cek dulu nanti hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan kita minimize, ternyata mapnya itu tidak mengikuti gitu ya. Nah, biar mapnya mengikuti, ini kita modifikasi yang widthnya awalnya 600, kita rubah menjadi 100%, dan height-nya kita rubah menjadi 550. Jangan lupa di save. Lalu kita refresh. Nah, ukurannya dia akan agak memanjang. Oh, ternyata terlalu panjang. Kita samakan dengan yang di modul saja. Oh, 500 ya. Ini 50 nih. Jadi 500 di save. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi sudah menyesuaikan, dan kalaupun misalkan dikecilin, maka mapnya sudah mengikuti ya.
Kalau tadi kan agak lebar ke sini ya. Tadi karena width-nya sudah kita sesuaikan. Nah, jadi kontak asnya udah selesai nih, menu kontak as. Tadi kan kita udah buat about, ini menu kontak as pun udah selesai. Ada formnya, lalu ada apa namanya, mapnya. Untuk mapnya tadi kalian cari aja di map mau diarahkan kemana. Ini saya contohkan diarahkannya ke stemming. Oke, itu mungkin untuk yang kontak as gitu ya. Jadi silakan kalian coba buat yang about, buat yang kontak as gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita udah buat yang about dan kontak as, kita akan membuat untuk yang tampilan registrasi atau register ya. Nah, untuk membuat tampilan register kan menu tampilannya seperti ini. Kita buat form inputan, nanti ada first name, last name gitu ya, email, username sama password. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, yang pertama berarti kita buat satu file baru lagi dengan nama register atau registrasi, enaknya kalian saja. Lalu di dalamnya kita tambahkan seperti tadi gitu ya. Langkah-langkahnya mungkin hanya tidak jauh berbeda, sama yang membedakannya tadi ya isiannya mau seperti apa. Oke, kita kembali ke tampilan Visual Code-nya. Seperti biasa kalian klik di sini, klik kanan pilih new file, kasih nama register.php ya, register.php, enter. Oke, nah di dalam file register.php ini ya tambahkan kayak tadi ya PHP-nya, nah seperti ini, lalu include template, header ya, urutannya awas jangan sampai tertukar, kasih titik koma, di bawahnya include lagi template, garis miring, navigasi .php. Nah seperti ini, titik koma. Lalu di bawahnya kalian tambahkan lagi php include ini template garis miring footer .php ya, jangan lupa kasih titik koma, kasih tutup php-nya. Nah seperti ini, jangan lupa di save. Lalu di tengahnya kita tambahkan untuk judulnya dulu seperti tadi ya, kita buat kontainernya dulu. Di dalam kontainernya kita buat ya row. Nah ini row-nya biar sama dengan yang lain. Oh enggak, bukan row-nya. Nah di sini kalian tambahkan lagi div min md min 12 titik mt min 5. Nah ini ya, baru h1 dot text center dot mb min 5, kasih nama di sini registrasi. Mau register mau registrasi ya enaknya kalian saja, nanti ya silahkan dibuat. Nah sampai sini sudah nih, kita cek ya. Cara ngeceknya gimana ya, tadi kita rubah dulu yang ininya jadi register ya, sesuai nama file kalian masing-masing. Nah sudah muncul nih registrasi, tinggal kita tambahkan di bawahnya form untuk inputannya. Ini row buat MB5, kolomnya 12, card, lalu card body. Oke, di bawah row-nya di sini. Nah di sini kita buat satu buah row lagi dengan itunya MB-5 ini. Lalu di dalamnya
kita tambahkan lagi kolom 12 ya. Ini nah ya, jadi urutannya gini, lalu card body baru form gitu ya. Kalian buat div card, div lagi card body, nah baru form ya. Nah gini, jadi urutannya seperti ini ya. Ini baru form. Nah, kalau kita lihat di modul kan seperti ini. Baru di dalam formnya ya sama seperti yang tadi pas kita buat kontak us, kita akan buat form group lagi untuk first name, last name, email, dan username dan password ya. Oke, caranya tadi ya, if dot form strip group. Nah ini di dalamnya label, misalkan ini tadi first name, lalu di bawahnya ada input ya, kalian tinggal ketik aja input tab gitu ya, nanti akan muncul seperti ini. Kasih kelas apa kelasnya form strip control, dan name-nya berarti apa, ini aja ya, samain kayak label di atasnya, first name gitu ya, huruf kecil semua aja, di save, jangan lupa di save. First name. Nah berikutnya kan ini ya, first name, last name, email, user sama password. Oke, step berikutnya kita udah punya satu kayak tadi ya. Kalau sudah punya satu udah enak nih, tinggal kita copy, enter, paste. Nah ini kan first name kita rubah jadi last ya. Ini name-nya pun kita ganti jadi last name. Nah, gini ya. Udah punya dua nih. Nah, kita cek dulu, boleh kita cek dulu nanti registrasinya, nanti kalian cek dulu. Lalu di refresh. Nah, sudah muncul ya. First name, last name. Nah, tinggal email, user sama password. Oke, kita kayak tadi copy, terus di enter, paste ya. Ini jadi apa nih, email ya, di email ininya, kalau email tipenya kita ganti juga jadi email, name-nya kita ganti jadi email ya, sesuaikan. Kalau sudah, ini di enter lagi, paste lagi. Ini kita ganti jadi username, ini pun sama. Ini biarin, kalau username text, terus name-nya kita ganti jadi username ya, sesuaikan dengan labelnya. Dan yang terakhir enter sekali lagi, paste. Di sini kita ganti jadi password ya. Teksnya pun kita ganti, coba ya kita lihat, kalau yang password teksnya diganti jadi password nih ya, sesuaikan password, hurufnya kecil semua, name-nya pun diganti jadi password. Save, jangan lupa di save gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lihat di browsernya, di refresh ya, sudah. Jadi tinggal menambahkan button ya, tinggal menambahkan button di paling bawahnya. Berarti kita enter lagi, paste sekali lagi. Ini labelnya dihapus seperti tadi. Nah inputannya pun ini rubah menjadi button ya, dan di akhirnya kalian tambahkan
tag ini button ya. Nah, seperti ini. Jadi ada pembuka penutup, untuk name-nya itu dihapus, lalu tipenya dirubah menjadi submit, dan kelasnya kita ganti jadi PTN primary spasi BTN strip block. Ya, jadi seperti ini. Nanti kalian modifikasi sesuaikan dengan yang di modul saja, udah ada ya, tinggal mengikuti. Lalu kalau sudah kita cek. Nah, oh ini belum ada ininya, sorry, ketinggalan. Nah, di sini di antara tag pembuka dan penutupnya tambahin kalau di modul apa namanya, register, gitu ya, biar sama. Mau register atau registrasi enaknya kalian saja ya. Register, contoh ini, save, lalu di refresh. Nah, jadi muncul ya, ini buttonnya, ini sudah ada, sudah. Jadi berarti ya untuk yang registrasinya, formnya itu sudah ada gitu ya. Nah, terakhir ya, kalau untuk sudah mengerjakan registrasi, satu lagi yaitu kita akan coba buat untuk yang login. Kan setelah berhasil registrasi, kita bisa melakukan login nantinya. Itu ya, walaupun memang di dalam menu nggak ada menu login, gitu ya. Yang ada adalah menu register. Nah, tapi kita siapkan nantinya ya. Oke, stepnya adalah sama kayak tadi gitu ya, sama dengan yang tadi. Nah, ini bisa lebih cepat nih caranya. Kalian buat dulu nanti satu file baru dengan nama login.php, login.php, lalu enter. Nah, di sini kalian buka aja untuk yang register ini. Untuk yang register kalian boleh Ctrl A, Ctrl C, atau copy paste di sini. Nah, ini kan udah sama nih semua urutannya. Tinggal kita ganti yang awalnya registrasi jadi login ya. Terus untuk yang formnya ini sudah sama juga, tinggal kita modifikasi. Kita hapus mulai, nanti kalian hapus dari yang first name sampai ke email. Nah, hapus ya. Jadi seperti ini. Sisakan username dan password. Lalu untuk yang registernya, buttonnya rubah jadi login ya. Yang lupa di save. Nah, ini tampilannya saya yakin sama nantinya nih ya. Ini udah cepet tuh, udah selesai jadinya ya yang login, karena ya kita mau ngambil dari yang register saja karena tampilannya sama kok gitu ya. Yang membedakan hanya banyak inputannya saja. Tinggal kita cek di sini login gitu ya. Pokoknya kalau ngecek kalian ganti-ganti ininya dulu karena fungsi ininya belum berfungsi. Nah, seperti ini. Login, ada user dan password. Nanti kalian input usernya apa, passwordnya apa, klik login ya. Kalau tadi kan ini untuk register. Nah, register yang untuk registrasi dulu gitu ya. Jadi kita udah punya dua form inputan. Yang pertama ada registrasi, yang kedua ada login gitu ya. Jadi setelah melakukan registrasi kan kita punya user sama passwordnya, baru kita melakukan login. Nanti stepnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya materi untuk di pertemuan kali ini, dimana kita sudah membuat tampilan untuk menu about, untuk menu kontak us, dan menu registrasi dan login gitu ya. Nah, silakan kalian coba seperti yang tadi apa saya contohkan, ikuti saja yang ada di dalam modul ya, apa namanya, langkah-langkahnya.
maka dipastikan tampilannya nanti akan sesuai. Nah, untuk mencobanya kalian langsung panggil nama filenya apa ya. Jadi kalau kalian nama filenya registrasi, ya panggilnya registrasi.php ya. Sesuaikan dengan nama file yang kalian buat di sini. Ya, kalau saya kan ini bot, kontak, index, login, dan register. Gitu ya. Jadi kita sudah punya nih tampilan-tampilan yang di materi sebelumnya kita gambar yang menggunakan Whimsical gitu ya. Tinggal tampilan dari kategori dan read more yang belum kita buat. Nah, mungkin itu nanti kita buat di materi berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Untuk materi kali ini silakan kalian coba dulu tadi untuk yang menu about, kontak us, dan registrasi, lalu dibuat untuk tampilan loginnya juga ya. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Kalau memang ada kesulitan boleh langsung ditanyakan saja, jangan sungkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.